Enak ya sekarang ya, apa-apa belanja gitu, pakai HP langsung dikirimin sama si kurir. Enak kan? Canggih. Mengenai teknologi nih bro, Hmm. ya sih, zaman sekarang ini perkembangan teknologi emang nggak bisa kita pungkiri itu sangat cepat, dan mau tidak mau ya kita harus belajar dari teknologi itu. Kalau nggak mau ya bakal ketinggalan tentang ini teknologi. Tapi ya sayang banget nih bro, seiring berkembangnya teknologi, resiko dampak buruk tentang teknologi ini juga semakin besar. Bahkan bukan hanya sebatas resiko bro, banyak udah nih yang udah terjadi di lingkup kita, termasuk yang kita rasakan sendiri sebagai kalangan pelajar. Jadi menurutmu teknologi itu gimana? Kalau menurut saya pribadi nih, teknologi itu sebenarnya baik, tapi ya bagi saya yang saya rasakan dampaknya itu lebih banyak dampak buruknya dari teknologi. Saya ya bukannya saya nggak mendukung, tetapi ya emang mau gimana lagi, teknologi ini akan terus update terus dan akan terus berkembang. Kalau kita yang nggak mau upgrade diri ya bakalan ketinggalan zaman gitu sekarang. Tapi ya yang saya sayangkan di sini nih, banyak nih contohnya, misalkan yang sering terjadi itu para remaja sekarang itu kan banyak yang terdampak dari dampak negatif teknologi ini. Contohnya nih, banyak remaja sekarang itu kecanduan game. Bukan hanya game aja, game itu juga kalau misalkan kita bener gunainnya itu bisa jadi penghasilan. Tapi yang saya sayangkan ini banyak sekarang itu remaja nggak bisa ngatur waktu, sehingga banyak hal yang positif dibuang atau terbuang waktunya gara-gara cuma main game aja. Bahkan bukan cuma game sih, banyak juga termasuk remaja sekarang ini akses seperti tanda kutip ya TikTok aplikasinya itu goyang-goyang gak jelas, juga berdampak buruk bagi agama, banyak ujaran kebencian di internet. Dan itu tuh yang bikin saya gak suka terhadap perkembangan teknologi ini. Nah, berarti yang kamu soroti itu adalah merupakan karakter dari usernya kan, dari pengguna dari gadget yang kita pakai. Nah, sedangkan Bu, di sisi lain yang perlu kita soroti juga itu sisi positifnya. Bagaimana kita mengelola suatu teknologi, bagaimana kita menggunakan gadget kita dengan baik sehingga yang timbul itu lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Oke, saya setuju dengan Anda. Banyak teman-teman kita itu yang menyalahkan teknologi, menyalahgunakan teknologi. Tetapi yang perlu kita soroti itu adalah bagaimana sih kita mengolah teknologi ini, menggunakan teknologi ini supaya kita itu dapat gitu manfaatnya. Bukan cuma digunakan sebagai mainan doang, tapi digunakan sejangan maksimal mungkin. Contohnya saja ibu gini, kalau misalnya kita umpamakan nih ya, kalau misalnya kita tidak menggunakan teknologi, nah saat ini kan pandemi. Nah, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan teknologi. Pasti akan pembelajaran itu akan sulit untuk dilakukan. Nah, sekarang enak kan, ada webmeet, ada kayak Google Class gitu dan semacamnya. Jadi dengan teknologi ini kita itu benar-benar diuntungkan gitu. Ya, untuk itu saya sepakat bro. Emang benar, di masa pandemi gini, sejak COVID-19 itu kita dipaksa untuk terus update tentang teknologi. Dan bahkan untuk kita sendiri sebagai mahasiswa nih kan, kita sekarang kan belajarnya online, jadi terpaksa menggunakan pertemuan itu secara pembelajarannya itu daring atau online istilahnya. Untuk itu saya sepakat, saya juga merasa dimudahkan dengan adanya teknologi. Nah, namun yang saya soroti di sini bukan hanya itu tuh. Yang saya itu ngerasain sendiri dampak negatifnya itu bagi remaja sekarang itu. Contohnya ini nih, yang paling banyak di kalangan kita itu contohnya misalkan nih situs pornografi. Ini kan tidak seharusnya diakses oleh kalangan remaja nih. Dan yang bikin saya tambah greget itu, udah banyak riset dan survei yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam jajaran negara yang cukup banyak mengakses situs pornografi.
Dan tidak hanya itu, yang bikin tambah miris itu justru yang mengakses situs seperti ini dan lain-lain itu justru para pelajar usia muda. Oke. Ratingnya dari 13 sampai 20 tahun kurang lebih. Itu yang saya sayangkan. Oke. Nah, oke, saya setuju dengan Anda yang Anda utarakan tuh emang benar kenyataannya gitu. Di lapangan teman-teman kita juga sepertinya banyak yang gitu juga menyalahgunakan teknologi, banyak main game, menguras waktu dengan main game. Kan itu kan sudah sisi negatif dari teknologi sendiri. Nah, yang juga perlu kita tekankan, Bu, kan tadi kamu bilang kalau karakter dari user si pengguna teknologi ini kan jadi rusak kan gara-gara teknologi itu sendiri. Nah, gini khususnya kita sebagai user, bagaimana cara kita itu sepandai-pandainya kita mengatur teknologi yang kita gunakan. Artinya jangan sampai teknologi yang mengatur kita, tapi kita mengatur teknologi. Nah, kalau kita lihat dari sisi positifnya itu banyak sekali. Nah, dan negatifnya juga banyak seperti yang sampai utarakan tadi. Yang perlu kita yang perlu kita soroti lagi, yang perlu kita perbaiki lagi itu dari yang sampai utarakan itu adalah karakter dari si penggunanya. Jadi bagaimana pengguna itu bisa mengontrol atau menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, bukan ya cuma main di, artinya kita jangan sampai dikontrol oleh teknologi, tapi ya kita yang sebagai manusia yang punya akal, yang seharusnya kita yang bisa mengontrol teknologi itu gitu. Oh, oke. Untuk itu saya sepakat ya. Saya juga sepakat mengenai yang Mas Bro tadi utarakan, bahwa itu lebih kepada karakter dari user masing-masing. Dan teknologi itu pun dari yang Mas Bro tadi sampaikan, yang saya tangkap itu teknologi ini memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi positifnya yaitu memang sih itu akan sangat berguna bagi kehidupan. Tetapi di sisi lain, saya rasa ini diibaratkan dengan sebuah pisau, Bro. Ini Pisau. ada sisi tajam, juga ada sisi tumpul. Yang mana kalau kita gunakan dengan baik emang benar akan sangat bermanfaat. Nah, realitanya gini, misalnya yang saya greget dengan perkembangan teknologi, bukan hanya tentang pornografi ataupun apa. Emang benar semuanya itu akan kembali kepada internal diri masing-masing. Tapi kan sifat alami dari manusia itu meniru. Manusia itu akan cenderung meniru hal-hal yang ada di lingkungannya. Entah itu secara suka atau tidak, manusia itu lingkungan sangat berpengaruh. Entah teman di sekitar, apalagi dengan mudahnya akses informasi yang dapat kita akses saat ini, sehingga itu membuat remaja saat ini itu untuk akses informasi bisa dikatakan tanpa batas mereka. Benar. Bahkan termasuk seperti yang tempo hari waktu Pilpres kalau tidak salah itu kan pemerintah sempat memblokir WhatsApp, Instagram, Facebook dan beberapa media sosial lainnya. Tetapi justru kebijakan ini oleh para pengguna Indonesia, mereka tidak kalah pintar, mereka pakai VPN. Dan dengan beredarnya pada saat itu, di saat server Indonesia lagi down, diblokir oleh Kominfo, VPN itu jadi booming di kalangan masyarakat. Nah, ini juga dengan boomingnya hal seperti itu, hal yang seharusnya bisa digunakan untuk positif, VPN ini disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya situs-situs pornografi yang sebelumnya diblokir oleh pemerintah jadi bisa diakses dengan VPN itu. Banyak juga, tidak hanya itu, termasuk juga penipuan, bahkan ada beberapa kasus itu pencurian akses informasi, termasuk beberapa orang merasa dirugikan karena bocornya informasi, data dan lain-lain. Nah, itu yang saya sayangkan dari eksternal ini, faktor eksternal ini selalu menghujani masyarakat Indonesia itu, gak ada henti-hentinya. Bahkan contohnya gini, kalau kita bandingkan dengan pendidikan di Indonesia, ini kan kita balik karakter ya. Saya balikkan kepada pendidikan untuk membangun karakter. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat lambat dan tidak merata. Mungkin di kota-kota besar seperti di Surabaya, Jakarta, kota-kota besar lain, Malang, teknologi sudah sangat menyebar dengan baik dan mulai digunakan dengan tanda kutip baik. Nah, termasuk juga pendidikan di kota besar. Tapi pendidikan di kota-kota kecil, termasuk yang kita alami saat ini di Sumeneb,
Untuk di daerah kabupaten atau di sekitar kota, pendidikan itu saya rasa sudah cukup bisa menyaingi dengan kota-kota besar. Tetapi pendidikan di daerah pinggiran, daerah pedesaan, mereka itu untuk pendidikan saya rasa sangat-sangat kurang. Tetapi kenapa kok bisa? Teknologi masuk ke Indonesia, saya kurang tahu untuk tahun lebih tepatnya. Tetapi yang saya tahu, sejak munculnya Android, sistem Android, handphone Android itu, masyarakat sudah mulai banyak ini menyebar dengan luas. Entah itu anak kecil, anak TK atau berapa, bahkan dalam lingkup kita sendiri, lingkungan kita sendiri, dari anak kecil sampai orang dewasa pun udah pegang gadget masing-masing. Betul. Dan itu sebenarnya positif. Saya sepakat dengan Mas Bro tadi, kalau misalkan kita gunakan dengan baik. Nah, yang disayangkan itu banyak yang disalahgunakan. Seharusnya ini belum waktunya, atau mungkin meskipun sudah waktunya mengenal teknologi, tetapi ada yang miss di situ, ada yang kesalahan di situ. Sehingga itu yang membuat saya kontra dengan perkembangan teknologi ini. Saya rasa itu kurang tepat gitu. Nah, oke, itu kan menurut Anda, jadi menurut Anda itu karakter dari pengguna masih belum kan? Berarti Anda setuju dong dengan pendapat saya? Ya, saya sepakat untuk yang positif tadi. Yang perlu kita soroti juga, jangan kita judge sebuah teknologi ini buruk karena anak-anak cuma mainin ini, nggak bisa manfaatin dengan baik. Nah, sekali lagi Bu, kita kalau misalnya bicara teknologi tidak lepas dari yang namanya user, pengguna. Benar kan yang Mas Bu tadi, kalau di daerah pinggiran itu kayak anak kecil dan remaja seperti kita itu sudah pegang gadget. Nah, yang perlu kita ingatkan itu adalah bagaimana sih kita mendidik adik-adik kita, teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan baik. Artinya jangan dijudge teknologinya, jangan dijudge gadgetnya, tapi kita harus memperbaiki karakter yang salah ini, yang kurang tepat ini gitu loh. Ini kurang tepat. Artinya kita tidak memanfaatkan teknologi dengan maksimal karena kita banyak mengambil hiburannya gitu. Hiburannya mengambil cuma senang-senangnya aja, nggak ngambil manfaat dari si teknologi itu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita menanamkan kepada orang-orang sekitar kita kalau teknologi itu semakin canggih teknologi, kita harus semakin bijak menggunakannya gitu. Oke, untuk itu saya sepakat dan sangat setuju sekali ya. Hal seperti itu untuk di kalangan remaja Indonesia. Jangankan remaja, untuk masyarakat Indonesia saja itu belum bisa dilaksanakan. Untuk sebagian besar saja itu masih belum. Banyak masih masyarakat itu yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, bro. Nah, yang saya rasakan lagi nih, yang bikin saya kontra dengan perkembangan teknologi ini. Tapi ya saya jangan dia sendiri, lucunya ini. Gimana? Ini pengalaman saya saat SMA dulu. Okay. Saya orangnya paling malas belajar. Di saat teman-teman belajar, teman saya masih sibuk main game. Itu karena ini sudah saya rasakan sendiri. Jadi saya bisa share lah bagi pengalaman sedikit. Pada saat ujian dulu, itu kan ada ujian nih yang katanya provinsi itu, dan juga termasuk ujian sekolah kalau nggak salah itu ya. Di sini akses teknologi itu menurut saya sangat disayangkan. Mudah banget dia kali. Jujur, saya bisa lulus SMA karena nyontek. Bukan cuma karena nyontek ke teman aja. Tapi jujur ya, termasuk di SMA saya dulu kan boleh bawa handphone siswanya. Di sini letak kesalahannya. Kok gak dibatasin gitu aksesnya. Ini dulu saya jujur aja, ujian itu tiap hari, tiap ujian saya nyontek. Kalau gak nyontek gak bakal lulus di sini sampai sekarang. Bro. Itu saya nyontek, termasuk ada situs Brandly, situs lain. Padahal ya kalau saya lihat nih Brandly ini sebenarnya bagus. Nah ini tapi yang bikin saya greget itu, kok kenapa nih? Pada saat ujian, tak apa. Bahkan di Brandly pun ada teman-teman itu yang terang-terangan.
Mereka nanyain soal, misalkan nih, tanya entah hasilnya dari perkalian ini atau rumus tertentu ini, lalu di bawah dikasih kutipan bro, mohon cepat direspon, sedang ujian. Ini kan bukti kalau remaja Indonesia ini, mohon maaf aja, saya sendiri pun ngerasa goblok saat itu. Kok bisa gitu? Itu yang bikin saya greget dengan perkembangan teknologi ini. Padahal pemerintah pun udah nyediain situs sekarang, namanya itu termasuk ada aplikasinya Ruang Guru, Iya, salah satunya. itu. Saya apresiasi, tetapi yang bikin saya greget itu ya ini misuse lah itu. Disalahgunakan, fungsinya itu gak tepat. Oke. Ya, jadi sebenarnya setuju ya kalau misalnya jangan dijudge teknologinya, tapi kita harus membangun karakter dari usernya supaya bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Oke, kita sepakat itu. Oke, sip. Nah, terima kasih bro atas penjelasannya. Termasuk ini pun ya, Ya, contohnya ya. itu teknologi itu. Gila sekarang. Dulu orang rokok sulit loh padahal. Sekarang Sekarang ya udah Nah, tersedia dengan pakai baik. baterai, gak usah dibuang. Gak perlu aspak-aspak lagi ya dimanapun orang bisa. Iya. Keren ya, keren. Ya, terima kasih banyak bro. Sangat bermanfaat ini. Oke.